Kalau tidak mau gabung ya kalian tidak bisa dibebaskan. Apa boleh buat, kalian tidak bisa melihat matahari terbit besok, kata Lennon. Belum pernah Happy melihat mata dan air mukanya sedingin ini. Entah kenapa bulu kuduknya tegak sempurna, menembus baju kaosnya. Happy berpikir, seriuskah dia dengan perkataannya yang di kalimat kedua? Tidak boleh melihat matahari terbit besok, tidak boleh hidup. Kalian anak kecil yang maunya ikut campur urusan orang dewasa. Kini kalian sudah tahu terlalu banyak. Sudah melihat lokasi markas kami dan apa yang kami lakukan. Terlalu beresiko melepaskan kalian. Kami bisa digulung semua polisi. Tapi Bang Lennon kan sudah insyaf. Apa sering sholat di surau itu sandiwara saja? Tanya Happy. Lennon tertawa lepas, diikuti ketawa kecil kawan-kawannya. Adapun muka Attar dan Zen mengerut. Mendengar Happy terlalu lancang bertanya. Bagi Happy dengan posisi tersudut ini, tidak ada lagi yang terlalu lancang. Dia sedang mengulur-ulur waktu dan benar-benar ingin tahu jawaban atas pertanyaannya. Mana berani aku bersandiwara dengan Allah. Aku benar-benar insyaf untuk tidak mabuk dan tidak meninggalkan sholat lagi. Seperti nasihat para buya, aku selalu berusaha mencari jalan pulang yang terbaik ke alam sana. Aku sadar betul telah membuat banyak dosa, dan karena itu aku ingin bertaubat. Tapi ya Allah, kenapa susah sekali bertaubat di dunia ini? Aku sholat agar jauh dari yang keji dan mungkar. Nyatanya, sholatku belum membuat aku meninggalkan yang keji dan mungkar. Mungkin Tuhan belum mengizinkan aku berhenti berbuat salah, atau mungkin sholatku yang kurang baik. Entahlah. Bang Lennon bisa saja berhenti berbuat keji dan mulai berbuat baik. Salah satunya dengan membebaskan kamu. Memang kau masih berotak kecil. Belum bisa diajak bicara seperti orang dewasa. Kalau bisa berhenti begitu saja, alangkah enaknya. Tapi aku masih perlu uang untuk hidup dan memberi makan teman-teman, bantu anak yatim, dan berinfak untuk surau dan masjid. Harus ada orang yang menghasilkan uang yang banyak untuk semua ini. Jadi gini, aku ingin orang hitam, tapi ingin menjadi orang putih. Cuma saat ini baru bisa abu-abu. Ini mungkin nasib perjalanan hidupku. Bagaimana mungkin Bang Lennon mengaku menyumbang surau? Surau Gadang saja dimaling oleh orang-orang Bang Lennon. Happy bertanya dengan sengit. Jangan sembarang tuduh. Enak saja kau bilang mereka anak buahku. Mereka hanya pelanggan kera yang bodoh. Mereka sendiri yang salah langkah memaling surau. Aku marah sekali kepada mereka. Untuk menggelek kenapa mereka mencuri, itu salah. Carilah duit, kerja, atau gadaikan apa saja. Pelanggan yang teladan itu seperti Datuk Mudo itulah. Yang baru meninggal itu. Masa Datuk Mudo yang beradat itu pemakai juga? Happy ingat sekali pelanggan favoritnya di lampau itu. Sudah terlanjur saya sebut. Datuk Mudo adalah pelanggan lama yang menyenangkan. Ngobat untuk bersenang-senang saja dan untuk tambahan stamina bekerja. Uang banyak pula, tidak seperti anak-anak maling surau itu. Tapi dia salah langkah. Dia coba-coba pakai penenang setelah fly dengan sabu. Mungkin kali ini dosisnya terlalu banyak. Wassalam dia. Tapi Lennon punya juru simpanan. Dia sudah memperhitungkan kalau suatu ketika dikepung polisi dan tidak ada lagi harapan lolos, maka dia akan memberi perlawanan terakhir yang sekeras-kerasnya. Dalam posisi terkapar lemah, dia masih sempat mencetus geretan dan membakar beberapa ujung tali yang menjela-jela di lantai. Tali yang ternyata sudah disiram bensin ini langsung terbakar seperti lilin ulang tahun yang terlalu meriah.
Gelombang api menyebar dengan cepat melalui tali temali ke semua dinding. Lalu terdengar ledakan-ledakan kecil dan bunga api terbang dari sudut-sudut surau. Lennon telah lama memasang tali-tali yang terhubung dengan sumbu-sumbu bom molotov yang disebarkannya di balik dinding kayu surau tua ini. Dia bertekad, jika dia akan tertangkap, maka penangkapannya akan dia ajak terkubur bersama di surau tua yang sekarang pelan-pelan berubah menjadi api unggun raksasa. Lidah api menjilat-jilat dan kayu yang dimamah api meletik-letik. Asap hitamnya berlapis-lapis membekap udara dengan surau usang ini. Begini cara Lennon menutup semua petualangan ini jika suatu ketika harus berakhir. Bagai tikus yang diasapi di sarangnya, semua orang yang ada di dalam surau tua ini lintang pukung mencari jalan keluar menyelamatkan diri. Datuk yang punya asma menekan dadanya yang nyeri kekurangan oksigen. "Selamatkan cucuku," katanya dengan napas tersengal-sengal. Saldi membopong Datuk dan berteriak kencang memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan Happy, Attar, dan Zen. Setelah kaget dengan Bang Nopen, kini dia tercekat menyadari bahwa almarhum Datuk Mudo yang dia ikut bacakan Yasin di rumahnya ternyata adalah pemakai narkoba. Padahal keluarganya tampak alim dan lemah lembut, bahkan beranak putih, anak bermata rusa yang suka dia lirik. Happy benar-benar tidak habis pikir. "Janganlah kau merasa yang paling suci mentang-mentang tinggal di surau. Bahkan kau pernah pula terlibat mengantarkan narkoba untuk Datuk Mudo dulu. Tentu tidak ke rumah dia langsung." "Mana mungkin?" Suara Happy tercekak. "Kau ini benar otak bodoh atau pura-pura bodoh? Memangnya semua pesan belanja orang itu hanya kerajinan kayu, sarung, pasmina, sapu tangan, dan lainnya? Di dalam sebagian pesanan itu adalah paket narkoba, sudah dilipat dan diselipkan dengan rapi. Kaulah salah satu pengedarnya." Petir masih meletus-letus di atas sana, dan hujan bagai punya kesumat pada bumi, terus menghujam deras di atas atap seng yang kadang membuat pembicaraan ini antara terdengar dan tidak. Di kuping Happy, jawaban Lennon lebih menggelegar dibanding petir. Napasnya serasa terhenti beberapa detik. Ganjil sekali rasanya ketika tahu melalui tangannya lah narkoba itu sampai ke orang lain, termasuk ke almarhum Datuk Mudo. Dia berdiri dan tanpa sadar mengibaskan tangannya, tak sudi percaya. "Tidak mungkin!" teriak, walaupun hatinya bilang sebaliknya. Betapa kurang periksa dan tidak pedulinya dia dengan pekerjaan asal dapat imbalan uang. Entah berapa paket narkoba yang sudah diantarkan demi uang. Kenyataannya bahwa dia pernah jadi pengumpul, jadi orang yang meracuni orang-orang sekampung ini, membuat dia mual-mual. Kini, Happy merasa benci dan jijik pada dirinya sendiri. Ini rahasia yang akan menghantuinya seumur hidup dan yang tidak akan mungkin dia sebut kepada Putih. "Jadi, warung dan bengkel kerajinan itu hanya bohong-bohong belaka?" "Kau boleh periksa, itu usaha yang sebenarnya dan dengan niat baik. Kerajinan itu menghasilkan uang, dan aku ingin preman kampung ini menghasilkan uang. Yang sabar bekerja begitu silakan. Tapi aku kurang sabar karena hasilnya sedikit dan lambat. Jadi menjual daun, bubuk, dan pil ini cara paling cepat untuk mendapatkan hasil. Ada yang mau ikut dengan aku, ya ada yang tidak. Tidak apa-apa, itu pilihan setiap orang. Aku tidak memaksa." "Awas, atap mau runtuh!" teriak Saldi. Dia agak menyesal mengizinkan Datuk dan pendekar Luko di pengepungan ini. Bagaimana kalau mereka cedera terkena puing dan bara api? Bagaimana pula nasib anak-anak kecil dan para anggota pasukannya? Apa dia salah langkah dengan penyerbuan ini? Tiba-tiba sepotong seng panas terhempas jatuh di depannya. Untung dia berkelit dan memperingatkan pasukannya lagi. Persoalan mereka, jalan keluar dipenuhi oleh puing, sementara api semakin membesar. Ternyata atap yang rubuh membawa berkah. Hujan badai yang masih mengamuk kencang di luar mengirimkan siraman air yang bergelombang-gelombang. Dalam beberapa kejap, api yang bergelora tadi menjadi jinak.
sumber api pelan-pelan pudar, meninggalkan tiang-tiang kayu yang berisi bara-bara merah yang makin sedikit. Lennon telah menyiapkan perangkapnya dengan baik, tapi dia tidak merancang perangkap ini untuk berfungsi di saat hujan badai besar seperti sekarang. Datuk dan Saldi berhasil mencapai pintu keluar dan menghirup udara segar bercampur hujan. Tim Saldi yang berjaga di pintu depan dan belakang meringkus semua anak buah Lennon yang mencoba melarikan diri. Bongkar yang muncul di balik pintu dengan licin bisa berkelit dari hadapan polisi dan hendak melarikan diri ke arah rimbunan bambu. Tapi Datuk masih sempat mengait tongkatnya ke kaki Bongkar. Anak muda ini langsung tercengkang dan Datuk menghadiahinya sebuah gemparan yang bunyinya terdengar pedih di kuping. Tapi Bongkar dengan ligat bangkit lagi dan berlari kencang ke arah semak-semak. Si rambut cepak dan si kumis landak ini mengayunkan golok mereka dengan galak untuk melukai seorang polisi. Tapi ketika ujung senjata laras panjang menempel di kuda mereka, keduanya tak berdaya. Dengan tersengal-sengal Datuk melihat ke sekeliling dan panik sambil berteriak, "Di mana si Happy? Mana cucuku?" Dari balik asap yang semakin menipis dan tirai hujan yang masih turun, muncul sosok Pandeka Luko yang memangku badan Happy yang lunglai. "Anak ini berat juga kalau sedang pingsan. Untung dia tidak luka," kata Pandeka. Tidak disangka-sangka, sejenak Lennon tertunduk dan sekarang menatap Happy dengan mata merah dan air mata mengambang. Dia bicara meracau dengan nada yang tinggi, tidak seperti biasanya. "Happy, mengapa kau harus datang ke sini? Mengapa memaksa pula mengintip ini semua? Sengaja aku memilih surau tua yang kosong ini sebagai markas untuk barang-barang ini. Sengaja aku memilih tempat yang dekat dengan lapangan tembak aparat, supaya tidak ada yang mengira dan mencari kami di sini. Tapi kalian bertiga masih juga datang ke sini. Untuk apa? Kenapa tidak lelap bergelung seperti kamu, anak-anak kecil lainnya? Kenapa memaksa untuk menghabisi kalian? Tahukah kau, aku pernah berutang jasa pada ayah kau. Tahukah kau betapa beratnya bagiku untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk kau? Tapi tidak ada pilihan lain. Kau tidak boleh melihat matahari besok." Mukanya mengeras, tapi air matanya mengalir di pipi yang bercabang itu. "Bang Lennon, kenapa setega ini? Tahan saja kami, tapi jangan diapa-apakan. Tolonglah Bang." Happy mencoba mengiba-iba. "Siapa yang tega? Tangan Aden jelas tidak akan melakukan apapun pada kalian. Tapi mereka pasti tidak akan pikir panjang. Jangankan manusia, harimau saja akan mereka lahap saat ini. Dengan pil ajaib ini, semua keberanian akan datang dan semua ketakutan akan hilang," jawab Lennon sambil menunjukkan ke anak-anak buahnya dan memperlihatkan bungkusan plastik kecil. Sejenak ada senyap yang aneh di antara mereka. Happy merasa lehernya mengeras, tenggorokannya kering dan lelah bertanya. Lennon tampak mondar-mandir tidak tentu, sibuk dengan pikirannya, sambil mengusap matanya yang merah. Atar dan Zen pucat pasi dan mata mereka mulai berair. Anak buah Lennon tampak bersiap dan berjaga, menunggu perintah bosnya. Setiap detik bertambah-tambah cemas di hati Happy. Dalam hati, dia bertanya-tanya, mana Inspektur Saldi yang menjadi harapannya? Kenapa lama sekali dia datang? Apa pesan radionya tidak sampai? Ini sudah masa kritis, dan dia sudah kehabisan akal mengulur waktu.